dari segi penataannya, dari segi bagaimana seniman itu mempresentasikan hasil karyanya, dari berupa konsepnya, atau bahkan dari jenis display yang dihadirkan oleh manajemen pamerannya, itu bagi saya melihat skema kecil dari peradaban konteks dalam sebuah acara kesenian atau dalam konteks seni itu sendiri. Dalam konteks kita ketika melihat suatu kesenian secara global atau melihat secara teritorial kesenian, dari awal saya coba untuk melihat ulang bagaimana kita memandang sebuah kesenian itu sendiri dulu. Bagaimana kita melihat konsep seni terhadap apa yang kita maknai dalam sebuah objek. Makanya saya coba untuk membuat atau melihat ulang dulu apa saja kira-kira yang bakal kita lihat dalam sebuah objek seni itu sendiri. Dari yang di awal saya coba untuk mengurai dari estetika, dan yang kedua saya coba untuk menafsir bagaimana teori estetika itu dalam konsep formal dan konvensionalis. Sebenarnya ada satu lagi nih, itu problematik dalam era hari ini sih. Saya coba untuk mengurai ketika melihat sebuah karya yang indah dan yang namanya seni tadi, saya coba untuk memakai konsep kita harus merujuk pada sistematiknya dulu, dari mulai bagaimana kita memandang seni dalam sejarah, konteks sejarah, terus aku coba untuk memantik pada 3 hal. Bagaimana teori estetika itu kita coba untuk mengurai dalam sejarah, yaitu secara formal, secara konvensional, bahkan nanti secara kontemporer era hari ini. Karena kesenian dalam artian kesenian hari ini itu kan kita juga tidak luput dengan cara kita berdiri, lingkungan membentuk, atau bahkan pasar market, atau bahkan era yang sekarang dilakukan dikerjakan oleh seniman, sehingga menghasilkan dapat mendevelop satu karya yang akan dihasilkan dalam era tertentu. Mungkin teman-teman ataupun semua orang mengatakan bahwasanya ketika mengatakan estetika atau mengatakan tentang seni, karya seni atau estetika, jika ada pertanyaan tentang estetika, mungkin jawaban pasti tentang keindahan atau bagaimana tentang kita mengurai tentang beauty tadi atau mempercantik dan yang lain. Lah, saya mencoba untuk mengurai, mendefinisikan ulang bagaimana estetika jika dipandang dalam struktur sejarah, bagaimana kita mengurai keindahan itu menurut perspektif kita masing-masing. Dalam artian, saya mencoba untuk membuka dari 2 hal, kajian tentang keindahan, yang kedua adalah usaha untuk mempercantik diri. Dalam artian, objek dari seni yang dibilang indah tadi, mungkin ada sentuhan-sentuhan dari elemen-elemen di luar konteks objek tersebut, sehingga ada usaha-usaha untuk dipercantik, diperbagus, bahkan diberikan pemaknaan tentang indah dalam sebuah objek tersebut. Maka dari itu konsep keindahan kita harus bisa bisa meninjau dari beberapa aspek, bukan hanya dari kita sebagai seniman atau sebagai apresiator. Kita juga melihat benda itu sendiri sebagai kedirian, benda itu sebagai sebuah objektifikasi sehingga menghasilkan karya yang secara otentik. Aku juga mencoba untuk menafsir bagaimana secara pemahaman tokoh-tokoh yang melihat bagaimana seni sebagai cara pandang mereka untuk mengurai atau mendefinisikan sebuah konsep seni atau indah tadi. Menurut Plato mungkin kita udah jelas, Plato menginisiasi atau mencoba untuk menilai, mendefinisikan seni ya tentang mimesis, bagaimana karya seni itu ya melihat representasi ulang dari sebuah objek yang ada di sekitar kita, objek yang dari alam yang kita pindah menjadi sebuah objek. Lah, Aristoteles sendiri ya katarsis, bagaimana seni yang indah tadi ya hasil dari sebuah pencerapan tentang pemurnian, kesucian, dan atau mereduksi ulang. Baumgarten ini yang menarik, aku coba untuk nanti lewat Baumgarten ini nih sebenarnya, kognitio sensitiva sebenarnya dalam ranah sejarah estetik atau estesis tersendiri, dari Baumgarten mencoba untuk melihat seni itu dari konteks pencerapan indera ke konteks sensitifnya dari kita, bagaimana seorang manusia itu mempunyai konteks sensitif dalam sebuah agenda untuk mencerap sesuatu di luar konteks tubuh kita. Baumgarten mengatakan kesenian ya proses pencerapan indera, bagaimana kita melihat karya itu dan apakah itu sesuai dengan secara biologis kita. Contoh, kalau memang dirasa objek itu keras, ya tubuh kita bakal menolak hal itu. Kalau suatu hal yang seni yang dikatakan seni itu tadi indah atau mungkin secara komposisi dia halus, maka indera kita bakal mengatakan halus dan menerima itu. Baumgarten mengatakan seperti itu. Beda lagi dengan
K. Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan sublim, ya itu adalah keterpupukan dari beberapa hal. Hegel pun mengatakan sensuous appearance of idea. Lah ini Hegel mencoba untuk menerawang ulang, bagaimana mendefinisikan ulang bagaimana seni itu bukan hanya tentang sesuatu hal yang dimaterialkan, tapi juga tentang bagaimana hal-hal yang di luar konteks objek tersebut. Aku maknai dari art tragedi mencatat itu karena saya coba untuk melihat bagaimana rangkaian dari suatu kesenian itu bukan lagi tentang objektifikasinya aja atau subjeknya, tapi dari struktur yang menjalin atau mendevelop suatu karya seni itu sehingga hadir dalam publik. Itu adalah menurut Nietzsche. Terus aku mencoba untuk menyalin beberapa istilah karena mungkin kesenian itu berawal dari perkembangan peradaban, bagaimana kita melihat sebuah semacam teatrikal seni ini seperti apa sih sebenarnya. Saya mengambil 3 hal untuk memaknai tentang indah dan seni tadi. Perkembangan peralihan pemikiran dari masa Yunani sampai abad pertengahan sampai abad ke modern mengatakan ada segitiga yang mengatasnamakan hal-hal istilah yang sama, yaitu ini istilah dari ini ada bonum, verum, dan pulcrum. Sebenarnya apa sesuatu hal yang baik, suatu hal yang benar, dan sesuatu hal yang indah itu sebenarnya definisinya mempunyai komposisi yang sama. Bagaimana mengatasnamakan sebuah komposisi indah, baik, dan benar itu sebenarnya jika dikomposisikan itu hampir mempunyai sesuatu hal yang definisi yang same, yang sama. Dan saya coba untuk berpikir bahwasanya ketika kita melihat sebuah keindahan itu kan lahir dari objek melalui subjeknya kita. Bagaimana kita bisa menerima itu, dan ketika didefinisikan indah, cantik, benar itu apakah sesuatu hal yang dikomposisikan secara jelas seperti merah tambah kuning sama dengan orange atau biru sama kuning sama dengan hijau, tapi itu semua dibalikan ke persepsi tentang indera tadi yang saya coba kaitkan dengan Baumgarten. Keindahan tidak mungkin bisa kita bisa kita bahasakan seperti ada satu istilah yaitu je ne sais quoi, itu adalah aku tidak tahu apa. Jika melihat sesuatu hal tentang indah, kita perlu mengenelisik dengan hal-hal yang secara subversif ya. Bagaimana kita melihat sebuah keindahan, sebuah aspek seni itu ya kita tidak bisa memaknai secara struktur yang cukup luas, tapi ini adalah tingkatan personal. Bagaimana indah tidak bisa dibahasakan secara personal, tapi ini ada secara mufakat, dan ketika merah adalah dikatakan itu adalah hasil rangkaian konsensus bersama. Terus sebentar. Sehingga aku mencoba untuk melihat rangkaian itu, keseni melihat sebuah aspek keindahan itu bukan lagi ini aku coba untuk ambil dari 2 hal di era yang sama. Ada Cliff Bell dari seni rupa dan Edward Hanslick dari seni musik. Mereka coba untuk merangkai atau mendefinisikan tentang kesenian indah tadi adalah melihat dari aspek kekasan wahananya atau medium specificity. Jadi apa yang membuat sesuatu indah itu harusnya dilihat dari segi wahananya. Lebih tepatnya bagaimana sang seniman mengelola wahananya. Maksudnya di estetika formalis ini, teman-teman Cliff Bell dan Edward Hanslick adalah mencoba untuk mengurai. Jika kita melihat sebuah karya seni atau melihat sesuatu hal yang indah, itu dilihat dari aspek elemen dan mediumnya. Contohnya nih, kalau kita melihat seni lukis ya dilihat dari warnanya, dilihat dari campuran rona warnanya, teksturnya, atau bahkan dari segi mungkin campuran kanvasnya, atau mungkin patung ya dilihat dari materialnya. Begitu pula dari Edward Hanslick melihat seni musik ya melihat dari segi rangkuman dari note yang sudah dihasilkan, tangga nada yang dihasilkan itu ritmenya seperti apa. Jadi estetika formalis mencoba untuk melihat kesenian itu sebagai media atau gimana sih cara kekasan wahananya, bagaimana elemen itu tumbuh dan dibuat. Tapi dan pergerakan formalis berpikir sebagai bentuk seni. Jadi lahirlah ada keterkacauan bagaimana melihat sebuah aspek kesenian itu balik untuk seni itu sendiri. Ada pergerakan yang namanya l'art pour l'art yang diinisiasi oleh Théophile Gautier itu juga ketika bicara masalah keindahan berarti kan balik lagi ke ranah kesenian itu sendiri. Jadi seni ya berarti untuk seni itu sendiri nggak bisa dimaknai dengan dunia sekitar dong.
Bagaimana jika kesenian itu dibalikan ke fakta, integritasnya adalah aspek keindahannya dilihat dari materialnya, mediumnya. Kita melihat lukisan abstrak, berarti lukisan abstrak itu dilihat dari mediumnya, keterkacauan dari warnanya. Théophile Gautier mencoba untuk merangkum bahwa indah itu sama halnya tidak ada kefungsian dalam nirfungsi dalam sebuah karya tersebut. Jika ada seperti itu, maka ada konsep di abad ke-19 itu ada abad avant-garde ya. Jadi pemahaman asas definisi seni untuk seni pada abad seni sudah cukup tidak memadai mendobrak batas-batas di mana seni dan yang bukan seni. Yang dikejar oleh di sini aku coba untuk melihat menampilkan satu karyanya si Marcel Duchamp, bagaimana ini mungkin cukup populer ya. Teman-teman mungkin cukup jika melihat lintas sejarah atau mungkin melihat karya-karya yang seperti ini, karya Marcel Duchamp mencoba untuk mengingatkan bagaimana sebuah karya aspek seni itu juga cukup bisa memberikan efek propaganda ketika hanya melihat dari aspek mediumnya. Lah, jika Duchamp mencoba untuk memparadigmakan sebuah karya seni dan itu menjadi ajang propagandanya si Marcel Duchamp. Ketika produk ini adalah sebuah karya seni, jika ditampilkan di sebuah galeri, apakah mempunyai aspek tersendiri, apakah mempunyai nilai guna tersendiri jika urine noir ini yang sejatinya adalah sebuah karya seni dan mediumnya juga udah jelas. Lah bagaimana kebermanfaatan sebuah karya seni tersebut? Dari segi mana kita melihatnya? Makanya di abad di selanjutnya aku coba untuk melihat ulang bagaimana ketika sebuah karya seni hanya dilihat dari sebuah kebendaannya atau di elemennya saja, maka Arthur Danto berbicara masalah estetika konvensionalisme. Di sini mulai menerapkan eye to of the beholder, mata sang pemirsa. Kesenian bukan lagi menekankan pada subjektivisme, melainkan intersubjektivisme yang artinya suatu karya itu akan menjadi sebuah karya seni bukan dianggap hanya dari seorang, melainkan dari kebanyakan bahwa itulah karya seni. Ya begitulah keindahan. Keindahan bukanlah sebuah realitas individual, tetapi evaluasi personal seorang demi seorang, melainkan dari hasil kesepakatan bersama yang membentuk konsensus kesepakatan yang tidak sengaja sehingga menjadi indah. Dalam artian, jika melihat meninjau dari karyanya si Duchamp tadi, ya kita melihat karya-karya yang seperti itu mungkin bisa kita lihat banyak di toko bangunan ya atau di toko material dan yang manapun. Tapi ketika kita mengatakan yang atas nama itu ada di karya apa ya disuguhkan oleh seniman yang dengan jelas udah nilai prestisnya udah dapat. Lah, di situ ada nilai-nilai yang ternyata bukan hanya tentang apa ya, ya bukan dinilai dari segi subjeknya yang melihat, tapi ada nilai kesepakatan di situ. Ada nilai-nilai yang sifatnya ini harus ada paradigma yang menyatakan bahwasanya itu adalah sebuah karya seni. Jadi dalam artian estetika konvensionalisme bukan lagi tentang bagaimana elemen itu dihadirkan, tapi bagaimana sesuatu hal yang di on base stage tadi diperbincangkan. Mungkin karya-karya yang sifatnya mempunyai konsep-konsep nilai-nilai filosofis itu masuk dalam konteks-konteks yang dibicarakan di Eye of the Beholder. Terus yang terakhir aku coba untuk menilai dari segi atau merumuskan dari segi estetika kontemporer. Jadi rujukan ini pada estetika modern atau kontemporer tidak hanya mengatakan karya seni atau bukan karya seni, atau bahkan karya seni itu indah atau bukan indah, tapi membahas lebih jauh lagi mengenai hubungan manusia atau seniman dengan dunia sekelilingnya. Dalam artian, jika kita melihat karya seni hari ini itu kan di era hari ini yang katanya kontemporer, ya kita aku sempat itu nih dalam artian bagaimana jika seorang seniman ini ada apa ya ada gimmick-gimmick yang selalu aku coba untuk obrolkan dengan teman-teman. Dalam artian gini, ketika ada sosok tokoh dokter nih, dokter di apa ya, dalam profesi itu kan ada dokter. Ketika dokter itu dicabut dari ranah keprofesian, mungkin dampak besar ketika kita ditinggal oleh sosok profesi dokter. Lah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika profesi seniman ini dicabut dari muka bumi? Apa dampak yang kira-kira yang relevan? Itu cukup menjadi gimmick bagi kita. Apa ya? Apalagi kita bicara masalah di era kontemporer hari ini, seniman itu dibedakan dengan profesi dalam artian profesi pelukis. Itu mungkin dia nggak mau dikatakan seniman atau bahkan relevansinya dengan seniman juga cukup hanya mungkin kalau ngomongin lukis ya seniman lukis atau mungkin pelukis nih atau pemahat sekarang juga sudah punya profesi baru nih, dia pemahat bukan seniman lagi. Makanya di estetika kontemporer hari ini konsep-konsep tentang
seniman itu arahnya bagaimana sebuah ranah atau seorang seniman bukan lagi bicara masalah tentang objektifikasi yang ada di apa yang dia dibuat dalam bentuk dan kerangka elemen, tapi bagaimana sebagai seorang seniman mampu untuk menerjemahkan apa yang ada di sekelilingnya. Atau bahkan apa ya, antitesisnya adalah ya semua orang bisa jadi seniman kalau seperti itu. Ya karena memang konsep dalam ranah kesenian bukan hanya tentang apa yang dihasilkan dalam sebuah objek, tapi apa dampak terbesar untuk dunia masa depan. Seperti itu sih untuk memantik dari wacana dalam kita memaknai bagaimana struktural, bagaimana kita melihat dan membaca menurut sejarah, bagaimana kita melihat konsep seni yang indah tadi itu dari segi elemen, dari segi konsep, atau bahkan kita membongkar dari segi apa dampak berkelanjutan, sehingga kita bisa melihat bagaimana ternyata ketika kita melihat sebuah karya seni yang bentuk dan modelannya mungkin ketika teman-teman yang di luar pelaku seni melihat karya seni yang hari ini sangat mutakhir, yang multikultural, dalam yang multidisiplin, bahkan karya seni yang dihasilkan bukan lagi tentang karya seni yang kemarin gambar kuda atau gambar buah-buahan secara lukisan, tapi hari ini seni lukis atau seniman bahkan menghasilkan satu cybernetik atau bahkan ekologi bahkan dihasilkan. Karena kita bisa menilai makanya perkembangan kesenian mulai kerana yang bagaimana seniman bisa membahasakan secara intuisi untuk keberdampaan di masa depan. Seperti itu uraian singkat yang mungkin bisa aku coba share ke teman-teman yang jadikan pembahasan diskusi untuk hari ini. Seperti itu Pak Dimas dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Luki. Nah, ini cukup cukup menarik ya ketika Luki sedikit menjelaskan ke kita tentang sejarah dan teori estetika. Jadi dari Yunani kuno yang kita kenal sebagai peradaban Kreta atau Age of Greek gitu ya, sampai ke Baumgarten yang Baumgarten ini kalau di literatur akademis dia sebagai sebagai momentum berdirinya atau pemakaian kalimat estetika. Nah, kalau kita coba kembali lagi ke dalam topik tentang seni dan retorika, kita udah mulai masuk diskusi ya, Luk ya? Ya, lanjut. Kita cepat lah, biar efektif. Ya. Nah, mungkin pertanyaan untuk yang mengawali mungkin dari saya gitu. Jadi kembali lagi terkait dengan topik kita seni dan retorika. Sebenarnya yang mau aku tanyakan seberapa mampu atau seberapa berpotensi retorika ini mampu membedakan subjektivitas seniman dengan identitas yang lain. Nah, itu yang pertama. Karena kita tahu bahwasanya linguistik adalah atribut dari bahasa gitu. Dan bahasa sendiri itu sangat jamak gitu. Oleh karena itu dia butuh metafora dan segala macam. Yang kedua, setelah retorika ini mampu membedakan entitas seniman atau subjektifikasi seniman ini, seberapa jauh dia mampu mengarahkan identitas subjek seorang seniman ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, setelah dia mampu mengarahkan subjek seniman ini, dari awal membedakannya, seberapa dalam dia mengatur atau seberapa jauh dia mengatur subjek seniman ini dalam konstelasi kehidupan bersosial. Oke, terima kasih, Mas Luki. Oke. Jadi penting. Cukup terpantik dengan pembahasan oleh Bapak Dimas tadi, bagaimana retorik melihat bagaimana seorang seniman menjadi seorang subjektif dalam rangkaian sebuah karya seni atau bahkan kebermanfaatan untuk keberlanjutan kekaryaan itu. Jadi aku sih langsung merangkum aja ya Dim ya. Nanti mungkin bisa dibahas oleh teman-teman yang lain biar langsung ada berkesinambungan sih, dalam artian biar ada percakapan, biar bisa nambahin juga. Aku sih langsung menjawab ketiga hal itu karena itu kan rangkaian dari pertanyaan dari 1, 2, 3 tadi adalah aku sih mencoba untuk merangkum bagaimana posisi kesenian itu melihat satu subjek yaitu namanya seniman tadi, untuk bagaimana ini jadi dampak impact yang cukup
kita nggak bisa melihat dari segi apapun sih, dalam artian gini, eh, kita lihat dari aspek kesejarahan tadi yang mungkin saya coba untuk apa ya, lihat dan wacanakan adalah ya kita butuh ekosistem sebenarnya. Dalam artian seorang seniman tidak bisa berdiri secara secara personal. Kita butuh aku mengaitkan ini dengan bahasanya Nietzsche. Bagaimana ini adalah satu kompleksivitas. Bagaimana seni memang tidak bisa dilihat dari objeknya, tapi bukan hanya dilihat dari subjeknya, tapi juga rangkaian dari nilai tersebut. Dalam artian proyeksi pembacaan tentang kesenian sebagai apapun ini adalah dilihat dari apa ya, keterlibatan dalam berbagai hal. Dalam artian ini adalah butuh satu ekosistem yang jelas untuk melihat dan memproyeksikan kesenian ini mau berdampak yang seperti apa. Jadi aku sih melihatnya bagaimana ini keterjalinan ini itu membutuhkan beberapa aspek untuk membangun satu kejelasan dalam atau membangun impact yang jelas dalam kesenian di masa depan. Dalam artian ini cukup kompleks. Ada beberapa tidak hanya dari segi senimannya atau bukan hanya dari segi objeknya atau hasil yang diproduksi oleh seniman tersebut, tapi kita membutuhkan seorang apresiator atau kita membutuhkan seorang beberapa hal yang bisa meninjau ulang bagaimana kesenian itu bisa ditafsirkan atau diproyeksikan ke depan untuk bisa mempunyai impact dalam isu sosial. Aku mikirnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa juga untuk ngobrol sih kalau kayak gini. Ini asik sebenarnya. Gimana cara pandang teman-teman? Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau bertukar ide dengan Lucky dan kita semua khususnya. Saling ngobrol sih sebenarnya. Mas Untung udah pengen bertanya nih. Berat bagi saya ini. Silakan Jeffrey dan teman-teman yang lain. Jadi kita di sini benar-benar jadi tempat fasilitasi untuk teman-teman ngobrol dan sharing tentang topik yang hari ini kita bahas tentang seni dan retorika. Apaan Mas Rafa? Jadi kita tetap perlu ekosistem ya, Luk ya, untuk membedakan antara subjek seniman dan yang lain gitu. Aku sih coba untuk mencoba untuk melihatnya hari ini tuh bagaimana seorang seniman itu tidak bisa berdiri secara personal. Mungkin tadi aku sempat bahas juga sih, seorang seniman itu apa sih dampak yang secara praktis yang jelas dihasilkan oleh seniman. Dalam artian contoh spesifik mungkin teman-teman aku coba untuk penyederhanaan bagaimana seorang pelukis. Nah ini pelukis lah. Ketika profesi pelukis ini ditiadakan, apa sih dampak sebenarnya dari kehidupan ini? Sedangkan digitalisasi sudah ada, terus bagaimana ternyata percepatan era ini sudah cukup memungkinkan, tetapi ada beberapa peran-peran seniman ini apakah masih difungsikan? Itu sih yang harus kita baca ini. Ya, ini sebenarnya cukup menarik kita bahas. Apa sih sebenarnya? Jika kita melihat konteks seni hari ini, kehilangan sosok pelukis nih, contohnya nih, kehilangan sosok pelukis secara konvensional di kanvas ketika kita bicara masalah yang melukis ya di kanvas ya. Kalau lukis digital sekarang udah beralih nih namanya desainer lah, ya, apalah gitu ya. Tapi kita coba untuk ambil isunya ya di pelukis. Bagaimana ketika kita ditinggal oleh seorang pelukis dalam profesinya, dinyatakan hilang nih profesi pelukis. Apa sih sebenarnya dampak terkini? Ya sebenarnya itu kira-kira apa ya? Dan mungkin ketika kita ditinggal profesi dokter, wah kiamat ini mah. Kalau ditinggal profesi seorang dokter kiamat udah. Kita nyeri titik nanti terusan kita akan beralih ke dukun itu juga pilihan sebenarnya. Nah, sebenarnya isu itu yang ada relasinya sih di bagaimana sih ternyata subjek yang harusnya apa sih bermanfaat dalam dunia hari ini. Mungkin aku lebih agak tekanin sedikit Luk ya. Oke, boleh. Teman-teman pesimis dan mau berdialog gitu. Kita kan udah masuk ke 4.0 tuh ya. Di mana digitalisasi, di mana teknologi sekarang berkembang segala macam.
bahkan tanpa bantuan apa namanya pihak kedua, pihak ketiga gitu. Jadi hanya dari user gitu ya. Nah, semisal kalau kita bergeser sedikit ya, masih di dalam ekosistem sini, semisal peran kurator gitu ya. Peran kurator ini kedepannya mau seperti apa gitu. Kalau kita coba untuk sandingkan dengan semisal platform Spotify gitu ya. Spotify itu punya algoritma sendiri gitu, ya kan? Jadi ketika user mendengarkan lagu Dere semisal, otomatis di dalam apa namanya ya, di dalam playlistnya, ya playlist dia tuh udah masuk algoritma jenis musik yang seperti Dere gitu. Nah itu kan sebenarnya hampir sama dengan kerja seorang kurator gitu. Bagaimana dia menentukan karya yang bagus, bagaimana dia mengkomunikasikan, bagaimana dia mengorganisir karya yang bagus dan disampaikan ke publik sesuai minat publik. Nah, Spotify sudah jauh melampaui kerja-kerja kurator, bahkan sangat sempurna ya. Jangkauan dia, semisal kita klik lagu Dere gitu, itu jangkauan algoritma dia nggak cuma di Indonesia, bahkan itu sampai ke sejarah musik yang lampau gitu. Itu kan dari segi kurator, belum dari segi seniman, bagaimana kita menghadapi artificial intelligence misal sekarang. Bahkan berita sekarang tahun 2022, Tuki dan teman-teman, itu ada di Belanda ya khususnya. Aku lupa kompetisinya apa. Cuma di peraturan kompetisinya itu memang fan art. Tapi yang menang itu produksi dari AI. Ya, itu cukup viral ya. Ada kontroversial itu. Sampai blok AI gitu kan ya. Banned AI ya gitu ya. Dan senimannya itu membranding apa ya movement dia dengan slogan artis dead itu, seni telah mati gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan retorika tema kita, AI sendiri, semisal visual AI itu juga produksi dari beberapa kode, ya kan, beberapa kode kata yang kita masukkan di AI. Nah, dari kode-kode kata itu yang mampu menyusun atau membuat visual sesuai dengan kode yang kita masukkan atau sesuai dengan keinginan dari kode yang kita buat. Nah, itu gimana masa depan kita? Itu perlu rumusan kita bersama sih. Mungkin teman-teman bisa masuk nih di ranah ini nih untuk membaca bagaimana apa ya plan untuk posisi-posisi dan bahkan reposisi bisa aja sih untuk menjalin ya kita masuk dalam retorika ini sih. Ini retorika siapa deh untuk konteks dan apa ya batasan dari seni ini ada beberapa yang dipelintir atau bahkan dirubah secara mindset oleh beberapa pelaku. Oke, silakan. Mungkin teman-teman bisa share bukan hanya monolog. Silakan. Silakan. Tahu pengen ngobrol, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ini mau bercerita. Masuk. Perkenalkan, Anggun Setiawan. Ya, ini kemarin itu saya tanya ke Chris Moon. Moon, apa sih masalah yang saat ini kamu resahkan apa di proses berkarir berkesenianmu gitu kan? Kebetulan Chris Moon fokus berkesenian di apa instalasi lah. Terus kan karirnya agak menanjak sekarang. Terus dia mengatakan atau menyatakan satu hal keresahan di mana seniman belakangan ini yang sering dia temui ketika dia membuat karya, kemudian dia juga yang mengeklaim bahwa itu adalah karya seni. Dan aku di situ merasa iya benar juga, setiap seniman saat ini berkarya, setelah selesai berkarya, ya itu diklaim sebagai karya seni gitu kan. Ya kalau di masalah seni rupa kontemporer kan seperti itu ya. Misalkan aja kayak kertas yang cuma dilecekkan, di uwel-uwel gitu, terus ditaruh di galeri, terus dinyatakan sebagai karya seni gitu kan. Itu menjadi karya seni gitu. Sedangkan ada jarak yang sangat apa ya istilahnya kesenjangan terhadap penangkapan masyarakat. Masyarakat sendiri pada umumnya menganggap seni itu ya yang
dekat dengan mereka. Kalau di Kota Batu atau di Malang lebih dekat sama jelengguran. Jelengguran itu sound-soundan yang di truk, soundnya gede, banyak banget, terus pakai musik DJ itu kuat-kuatan bass, dung dung gitu. Itu yang dianggap seni, itu yang muncul dari masyarakat. Dan pengkarya dari jelengguran itu tidak pernah mengeklaim bahwa itu karya seni, dan padahal kalau dikaji menurut penelitian mereka seniman. Hal yang seperti itu menurutku menjadi miss ketika aku sekarang itu mulai berpikir ada beberapa kekurang tepatan saat menyerap estetika dari barat ke Nusantara, ke Indonesia lah istilahnya. Aku membayangkan aja, jangan-jangan para pelukis di Eropa sana fungsinya di sini sama saja kayak orang-orang yang jelenggaran tadi, atau mungkin fungsinya sama kayak dukun-dukun lah gitu. Karena apa? Yang berkaitan dengan permasalahan bagaimana kalau para pelukis itu ditiadakan, apa istilahnya pelukis itu nggak ada gitu. Apa yang akan terjadi? Apa berdampak pada masyarakat? Aku pikir dampaknya sangat halus dan tidak bisa dirasakan secara nyata. Tapi yang jelas dampaknya adalah sangat panjang. Dalam arti nanti generasi di bawah itu tidak akan merasakan empati atau unggah-ungguh hadap Asor. Karena menurutku kalau estetika di Jawa yang notabene dari masyarakat itu pasti ada berhubungan untuk mengasah empati, mengasah rasa, mengasah unggah-ungguh hadap Asor. Jadi kita bisa merefleksikan kalau anak-anak generasi kelahiran 99, 2000, 2021 itu empatinya, unggah-ungguhnya secara mental itu nggak bisa disamakan sama teman-teman kelahiran 98, 97 yang masih sangat dekat, sangat lekat dan pernah mengalami proses di krisis moneter. Karena kalau di krisis moneter itu pasti erat hubungannya sama kultur-kultur atau kebudayaan. Lah aku pikir pelukis sekarang mungkin kalau ambil contoh kasusnya pelukis agak ada kesenjangan karena tidak banyak pelukis yang tidak sejalan dengan kultur masyarakat gitu. Akhirnya empatinya itu nggak kena. Tapi kalau semua pelukis di Indonesia itu nggak ada gitu, ya pelatihan untuk empati atau mengapresiasi atau unggah-ungguh juga hilang gitu. Akhirnya ya mental dari bangsa atau kebudayaan akan bobrok gitu. Karena teknologi itu selalu memberikan kenyamanan, bukan melatih kita untuk mengapresiasi atau peduli atau memperhatikan. Gitu sih mungkin. Lah itu, jadi mungkin yang aku mau tanyakan gimana supaya kita bisa memotong klaim sepihak dari seniman. Karena klaim sepihak itu akan menuju ke eksklusivitas. Terima kasih. Ya, silakan Mas Luki. Mau jawab? Aku malah pengen ngelempar sebenarnya. biar teman-teman juga punya statement masing-masing. Ya ini ada catatan sih, menarik juga Pak Anggun. Asik sih. Aku sih menyambung aja, bukan memberikan jawaban, Gun. Nggak mau aku memberikan jawaban. Ini teman-teman yang lain juga punya wilayah untuk ngobrol sebenarnya. Aku sih nyambung aja sih. Ya aku sepakat dalam artian karena memang makanya aku coba untuk pantik bagaimana jika profesi pelukis ini bakal ditiadakan. Ya memang dampaknya tidak dampak secara praktis dalam artian ketika ada problem solving yang sekiranya itu hari ini dikerjakan, hari ini ada. Contohnya mungkin aku coba tadi mungkin relasinya saya coba untuk ambil segi dari kedokteran. Hari ini sakit, ke dokter kan mungkin besok lusa sembuh. Nah, mungkin pelukis ini dampaknya nggak secara signifikan hari ini, besok terselesaikan. Mungkin aku ambil contoh sih,
aku juga sepakat tadi kesenian atau mungkin seni lukis bukan secara langsung dari objek yang dihasilkan dari gambar. Ketika kita gambar gunung ini akan berdampak dalam kehidupan sosial kita. Tapi ternyata bagaimana ketika kita menggambar gunung dengan pola sensorik motorik kita. Makanya sebenarnya aku juga mencoba untuk merelasikan dalam pembelajaran dalam kurikulum sekolah mungkin. Ya, aku sepakat dengan kurikulum Ki Hajar Dewantara dulu. Dalam artian seni budaya itu pembelajaran seni budaya itu bukan secara aspek yang di mata pelajaran kan, tapi seni budaya itu adalah ya hasil dari rangkaian dengan beberapa hal lewat seni. Jadi pola-pola treatment yang dihasilkan itu dari mulai tadi ke bagaimana belajar keseimbangan, bagaimana belajar tentang empati, bagaimana tentang mengasah ekspresi, itu bukan lagi tentang satu pelajaran, tapi itu dilalui dalam konteks pembelajaran yang lain. Bagaimana menurut teman-teman juga itu statement aku untuk bisa memantik lebih lanjut di pembahasan ini. Monggo yang lain teman-teman. Monggo Topan, Mas Bapak. Topan nih, Bu. Topan harap ngomong Topan. Kurang ajar. Ayo silakan. Nggak, aku menanggap. Kalau ngomongin kayak gitu tuh aku jadi ingat apa yang dipaparkan Mas Yosi Fajar ya. Jadi kebudayaan itu sebenarnya kalau ingin melihat gimana? Yosi Fajar diperkenalkan dulu siapa Yosi Fajar. Jadi Yosi Fajar ini dia juga praktisi kebudayaan dan saya mengikuti dia ini di Instagram dulu. Jadi ada beberapa kegiatan yang dia amati gitu. Dia peneliti juga dan ada kata-kata yang mungkin bisa untuk menanggapi apa yang dilontarkan Anggun tadi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu terutama di Nusantara ya, di Jawa khususnya atau di Indonesia. Jadi kebudayaan itu sebenarnya mereka yang sedang terjadi di belakang panggung. Apa yang di panggung atau di ruang pamer itu adalah hasil kemasan-kemasan yang mereka bisa dibilang eksploitasi di dalam kerja-kerja yang di belakang panggung itu. Jadi kayak konteks apa yang dijumpai Anggun tadi itu, secara nggak sadar mereka itu udah reflektif gitu loh. Reflektif bekerja di masyarakat dan tidak ada klaim yang secara konkret gitu terhadap konteks kebudayaan itu. Cuma hadirnya para praktisi seni di situ maupun sastra ketika melihat fenomena yang ada di belakang panggung itu tadi, itu mereka melihatnya sebagai sebuah konteks konkret yang baru gitu. Misalnya nih kalau melihat hal-hal yang sederhana aja. Land art misalnya, fenomena land art. Atau mungkin yang lebih umum kayak Rocks Balance gitu. Itu sebenarnya kan salah satu dari ritual-ritual yang dilakukan oleh teman-teman dari Hindu ya. Dan di situ mereka melakukan semacam terapi, ritual dan sekaligus terapi. Setiap agama kan punya konteks terapi sendiri, dan di situ mereka membuat semacam mandala, dan mandala itu nggak hanya menyusun warna atau menggambar saja, tapi mereka juga menyusun benda-benda apa yang dia jumpai di situ. Nah, dan hal itu sebenarnya adalah bagian dari ritus mereka gitu, keseharian mereka yang secara reflektif gitu di situ. Nah, kemudian fenomena itu dilihat lagi oleh praktisi seni. Akhirnya itu diolah menjadi konteks seni yang baru gitu. Di luar di luar fenomena yang reflektif tadi yang belum di-ground-kan gitu loh. Yang belum disepakati bahwa ini adalah land art gitu. Contoh seperti yang dilakukan oleh Andy Kotwolski itu ketika dia membuat karya-karya land art di situ, dia nggak apa yang dia lakukan itu sebenarnya
adalah hasil apa yang dia amati ketika dia berada di India. Seperti itu. Dan akhirnya hal itu diadaptasi ke dalam karyanya dan muncullah konteks baru di dalam kesenian yang ada di Barat itu menjadi seni land art seperti itu. Jadi memang ketika kita menggunakan kacamata atau estetika Barat itu memang nggak bisa sembarangan untuk meninjau fenomena yang ada di Timur, terutama di daerah-daerah Timur, ya termasuk Indonesia ini, karena mereka itu punya siklus sendiri yang cukup berbeda gitu dengan apa yang ada di sana. Karena kalau kita hanya berhenti dari fenomenologi itu nggak akan dapat pengalaman realnya. Nah, sedangkan kalau yang walaupun di Barat dan di Timur sama-sama mengedepankan pengalaman real, tapi di Timur ini pengalaman real itu tetap direncanakan. Jadi perjumpaan secara subjektif dia itu nanti akan direncanakan. Ada sebuah outputnya sendiri gitu loh di situ. Kayak gitu sih tanggapanku. Ya, jadi aku mau ini dikit. Menarik juga ya pertanyaan dan wawasan dari Anggun gitu ya, dan Mas Luki dan Topan gitu. Jadi ketika kita mengarah ke situ, ada buku yang menarik dari Rudolf Otto namanya. Dia membahas tentang story of the holy gitu. Jadi sejarah tentang kesucian. Kalau kita baca dari antropologi dan agama, sebenarnya kesenian yang produk dari kebudayaan itu merupakan ketertinggalan atau celah atau keretakan dari pembentukan atau konstruksi keagamaan. Jadi apa yang memunculkan keagamaan itu adalah sense atau kalau Rudolf Otto mengatakan nominus. Jadi ada perasaan tentang kehadiran sesuatu yang gaib. Nah, itu sama juga dengan kesenian gitu. Jadi sense itu atau yang dibilang Rudolf Otto nominus itu perasaan kehadiran estetika itu ada. Nah, itu memang tidak bisa secara langsung kita definisikan kecuali dia menjadi benda konkret gitu. Kalau di filsafat Barat mungkin dia bisa mendefinisikan itu gitu. Karena kalau di filsafat Barat itu juga terkait dengan pergolakan masyarakat sipilnya, civil society-nya, terutama soal politik dan ekonominya. Jadi kalau kita menggeser lagi, jadi retorika kita dengan balik ke tema, retorika itu muncul ketika kita sudah menerima sensasi tentang kehadiran estetika atau kehadiran tentang yang suci atau yang gaib. Kalau aku sih bacanya di situ. Untuk teman-teman yang lain, atau Luki mau nambahin? Kalau aku coba untuk ini kan coba untuk memetakan cara pemahaman Barat dan Timur. Apalagi aku juga untuk merujuk pada pertanyaan Anggun atau statement Anggun tadi, bagaimana adiluhung yang ada di kita itu sebenarnya mempunyai cukup kasualitas ketika dijadikan satu karya. Jika kita memahami dalam konteks, ini adalah ada stereotip bahwa ini adalah sebuah karya seni. Nah, ternyata mungkin ada hal-hal yang tidak kita secara identitaskan. Ternyata jika ada beberapa pelaku seni atau mungkin yang kita mempunyai keilmuan menyatakan itu karya seni, ya bisa aja. Malah ini aku panting lagi dengan apakah pergeseran makna dari Barat dan Timur ini adanya satu hal yang namanya political justice tadi. Ada nggak sih kira-kira dampak dari hal-hal tersebut? Ya, saya pikir political justice ini mungkin kaitannya dengan berbagai aspek dari mulai ekonomi atau bahkan wacana-wacana intinya ini ada dampak keterkaitan ketika pergeseran ini ditunggangi oleh politikal.
Ya, saya mau meng, me- apa, meng, me- apa ya, menanggapi menanggapi dari Mas Luki. Eh, Kemarin itu kebetulan teman-teman habis ada dapat kerjasama sama HNI. HNI itu apa ya, universitas di Belanda. Mereka memegang arsip apa, arsip dari bangunan-bangunan Belanda yang di Indonesia gitu. Arsip arsip arsitektur lah. Termasuk juga ada foto-foto dan ilustrasi-ilustrasi. Kebetulan teman-teman dapat akses di situ untuk dijadikan karya. Jadi orang Belanda itu lucu, mereka punya arsip yang seharusnya itu milik Indonesia, tapi mereka juga nggak bisa mengaktifasi. Akhirnya dikembalikan dengan dalih supaya kita bisa mengaktifasi istilahnya karya apa, arsip-arsip itu menjadi karya. Lah, kemarin di situ ada sempat pembicaraan atau diskusi yang aku lontarkan gitu, aku tanyakan, lah terus ngapain mereka itu menyimpan arsip-arsip yang kita miliki kalau di sana pun nggak dipakai. Terus beberapa teman-teman yang lagi di Belanda itu mengatakan bahwa siapa yang memegang arsip, siapa yang memegang data itu yang menjadi penguasa peradaban. Itu mungkin yang apa istilahnya dipegang sama orang-orang Belanda. Jadi seolah-olah kita yang mempunyai aset-aset kebudayaan itu kayak candi, kayak arsitektur-arsitektur yang sebenarnya itu milik kita, arsipnya dipegang mereka, seolah-olah kita yang harus tunduk kepada Belanda. Kebetulan juga kan Belanda masih ada ini ya, apa istilahnya, perdebatan. Beberapa kalangan di sana masih belum mengakui bahwa Indonesia ini merdeka, gitu. Jadi beberapa kalangan di sana orang-orang Belanda ya masih menganggap bahwa Indonesia ini ya di bawah naungan Belanda gitu. Itu kalau dari sisi politikal ya. Akhirnya di situ ada juga pemikiran bahwa ya kalau mereka memegang arsip itu mereka salah dong. Arsip itu kan beku. Sedangkan orang Indonesia itu hyper improvisasinya luar biasa. Contohnya saja, misalkan jika kita mau lihat orang performance setiap hari, ya datang aja ke Indonesia. Di Indonesia itu setiap hari ada jutaan orang performance. Dengan terus maju-maju stop gitu dapat uang 2.000. Itu kan performance art. Nah, orang di Belanda nggak punya pikiran kayak gitu, estetik-estetik kayak gitu, improvisasi yang kayak gitu. Lah, masalahnya kita selalu saja percaya dengan apa ya, hasil produk yang mereka bawa gitu. Masih istilahnya orang Indonesia ini insecure dengan apa yang kita miliki, dan kalau katanya Mas Dimas itu kan kita negara ketiga ya, yang negara yang dibentuk untuk menjadi konsumtif gitu kan. Jadi kita ini selalu mengonsumsi saja, nggak produktif dari dulu. Dalam arti produktif ini, dalam arti ya secara ilmu pengetahuan lah, secara penguasaan peradaban. Kalau secara praktisi tidak perlu dipertanyakan ya. Kalau secara praktisi, masyarakat Indonesia ini hyperimprovisasinya udah sangat luar biasa, gila-gilaan. Itu sudah sangat-sangat kreatif. Cuma yang menjadi permasalahan lagi, kenapa kok masyarakat Indonesia ini selalu tidak memahami atau mentransformasi estetika dengan tepat. Itu sih yang aku menjadi keresahan ya. Dalam artian seperti ini, kalau membicarakan tentang estetika, itu kan hanya bisa dirasakan ya, nggak bisa dinyatakan, atau kita berbicara hal yang gaib gitu. Jadi kan estetik itu menurut seberapa banyak orang yang merasakan gitu kan. Sedangkan
kalau aku refleksikan lagi estetika masyarakat itu kalau ada problem, misalkan kemarin kayak nenek-nenek mandi lumpur, itu kan apresiasinya tinggi ya, apresiasinya itu wah kenceng banget itu loh. Nah, orang-orang di situ kan merasakan estetikanya itu ketika mengomen gitu. Tapi ketika kayak misalkan ada yang berprestasi, misalkan dokumenta atau timnas menang apa gitu, apresiasinya minim sekali. Lah, jangan-jangan estetika orang Indonesia ini udah rusak gitu. udah turun drastis gitu. Gitu. Jadi sebenarnya yang memegang estetika ini sebenarnya di pihak mana? Orang-orang akademisi, masyarakat umum, para seniman, kalau dalam konteks ekosistem tadi. Gitu. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada ini ya, Mbak Zenmira ya. Ah ya. Halo Kak Halo, Zenmira. salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Mbak. Baru pulang dari apa? Dari traweh, terus aku langsung, aku ada kelas sama Mas Luki, terus langsung nyalain. Oke, bisa sih nanggapi Kak Zenmira mungkin. Tadi kita bahas masalah ya pembahasannya oleh Bapak Dimas adalah memberikan ruang presentasi bagi saya untuk meretorikakan seni, tapi coba aku pelintir dalam segi estetikanya sebenarnya. Nah, tadi beberapa teman-teman sudah memberikan statement masing-masing mengenai bagaimana merumuskan terakhir sih bagaimana ternyata ada kesenjangan estetika yang dipahami oleh pelaku seni dan masyarakat. Yang notabene tadi ada beberapa hal yang juga kita secara kacamata estetika di luar, estetika di barat sama timur ternyata memang punya tren tersendiri nih. Nah, mungkin teman-teman bisa ngasih beberapa statement tambahan lagi atau mungkin mempunyai statement tersendiri tentang estetika yang dihadirkan dalam ruang ini. Mungkin juga Zenmira juga Atau punya. sorry aku potong dulu. Mungkin teman-teman diperkenalkan dulu loh. Untuk yang belum kenal Mbak Zenmira ini oh iya, identitasnya siapa gitu-gitu. Aduh, padahal aku cuma ingin menjadi pendengar sebenarnya, tapi kok disuruh ngomong. Ayo Luki. Ya. Guys, semuanya ngomong kok di sini. Kan? Ya, tapi kan aku baru beberapa menit masuk di sini, Iya. Maya. Oke, teman yang lain juga boleh sih. Jadi untuk teman-teman yang belum kenal, Mbak Zenmira ini co-kuratornya Mas Luki di Jatim ini Bina. yang Mas Dimas itu lah Mas Luki. Ya, benar. Oh, dia yang nge-love-in fotoku pas aku follow tapi aku nggak di-follow back. dan Mbak Zenmira ini kalau nggak salah ini ya. Paskanya dari ISI ya? Ya, aku tata kelas seni di ISI Jogja. Sekarang jadi kaprodi loh. Sekarang jadi kaprodi di ITSNU loh. Ya, sekarang saya kaprodi. Kaprodi karena nggak ada lagi. Nggak sih. Oke, siap Mbak. Bagaimana Mbak? Mau nanggapin? Nanggapin apa nih? Jadi ya wacana yang berkembang di ruang kelas ini bergeser ke arah bagaimana kebudayaan kita dan terutama justifikasi soal kesenian kita di masyarakat. Kenapa estetika dieksklusifkan kayak gitu-gitu Mbak? Estetika dieksklusifkan. Ya, dalam konteks ini ya masyarakat awam ya. Karena estetika karena nggak semua orang bisa menyadari estetika ya. Pun kalau anak-anak pertama, anak di kafe pertama atau anak seni rupa pertama yang estetika itu juga nggak langsung bisa menyadari ini indah, ini tidak indah. Memang perlu banyak referensi, banyak berlatih dan lain-lain gitu. Terus biasanya kalau perkuliahan seni sama desain mestinya ada estetika. Nah dari situ kan tahu nih kayak belajar estetika barat itu kayak gimana, estetika timur itu kayak gimana. Terus dari situ mereka menambah referensi. Oh kayak gini-gini. Terus juga pengetahuan tentang perbedaan dari estetika barat dengan estetika timur yang
estetika barat yang logis banget ya. Terus kalau yang estetika timur itu sangat apa ya namanya ya? Ke hati apa ya namanya? Kayak apa namanya? Keyakinan. Kayak gitu-gitu. Kalau di estetika timur selama ini yang kayak misalnya apa ya contohnya estetika barat, aduh aku lupa udahan ya kayak gitu sih estetika barat dan timur dan memang perlu dan nggak semua orang belajar estetika gitu makanya mungkin itu kenapa kok jadi eksklusif karena nggak semua orang bisa merasakan keindahan dan nggak semua orang bisa menerima materi tentang estetika. Nah, ini jadi menarik ya. Ketika Mbak Kenzi menawarkan beberapa dua variabel ya yang aku tangkap ya. Jadi ada tentang belajar dan materi gitu. Nah, kalau kita coba geser lagi ke pertanyaan aku, ini sebenarnya tentang aspek antropologi kita ya, tentang antropologi kebudayaan kita gitu. Dan yang aku tahu, yang aku serap antara timur dan barat adalah jembatannya adalah era kolonialisme gitu loh, atau tentang pasca kolonial gitu. Nah, mungkin Mas Untung bisa menambahkan ya. Jadi sebenarnya dampak kolonialisme ini seberapa jauh gitu di pendidikan kebudayaan atau pendidikan seni kita gitu. Kebetulan Mas Untung ini guru seni di SMP 55 Surabaya dan aktivis literasi gitu. Silakan Mas Untung. Baik, terima kasih Mas Dimas dan Pak Luki ini, Mas Luki ya, dan semua teman-teman. Obrolan kali ini sangat menarik gitu ya. Karena jujur saya baru malam ini kembali lagi berbicara tentang seni yang berat gitu. Kalau dari kemarin selama mengajar, saya bicara seni yang sangat-sangat sederhana. Apalagi bicara profesi gitu, seniman gitu. Bagaimana jika profesi seniman itu nanti dihilangkan? Apakah ada dampak gitu? Atau akan ada guncangan gitu? Sebenarnya kalau profesinya hilang itu menurut saya tidak ada masalah, tidak akan ada dampak. Tetapi ketika nilai-nilai seninya yang hilang, itu akan bermasalah. Gitu. Kenapa? Seni itu bukan hanya bicara estetika atau bicara keindahan, namun kita bicara keluhuran hati. Gitu. Nah, itu seni dan pendidikan menurut saya tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Orang yang cerdas ketika tidak memiliki nilai-nilai seni, saya rasa kita sudah banyak melihat di negara kita, di bangsa kita, ya kejahatan-kejahatan baik yang secara sosial ataupun yang secara material itu sudah banyak kita lihat. Itu salah satu gitu, bukan penyebab utamanya gitu ya, adalah nilai seni sudah hilang. Ini kalau saya di dunia pendidikan, yang saya utamakan, saya tidak menekankan atau memaksa siswa-siswa saya, murid-murid saya untuk menjadi seniman. Tetapi memahami, memiliki nilai-nilai seni itu adalah wajib hukumnya. Itu menurut saya. Kalau kita tarik lagi kepada estetika di dalam gitu, istilahnya di kita gitu. Memang secara ininya tidak lahir dari
ini dari gerakan-gerakan seniman sebenarnya sih, tetapi lahir dari masyarakat estetika itu yang utama, karena lebih besar gitu. Estetika itu lahir dari masyarakat. Nah, terus saya hubungkan lagi dengan dunia pendidikan, ya tugas saya bagaimana membangun masyarakat seniman itu sendiri, membangun masyarakat estetika yang bisa menciptakan, atau paling tidak kalau dengan siswa saya bagaimana nilai-nilai itu, nilai-nilai seni, nilai-nilai estetika itu meminimalisir dampak-dampak dari modernitas itu sendiri. Itu yang saya lakukan di pendidikan. Mungkin ini sekadar pandangan saya dari pemantik dan juga pandangan saya secara umum mengenai estetika ataupun seni sendiri, Mas Dimas dan Mas Luki. Terima kasih, sangat luar biasa malam ini menurut saya. Monggo Mas Dimas, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Untung. Luki? Oke, terima kasih Mas Untung. Saya juga guru sebenarnya Mas. Di SMA, SMP juga sih. Dari sama. Saya coba untuk mengaitkan. Mungkin di beberapa teman-teman semuanya mungkin ya jadi guru juga sih sebenarnya. Tapi mungkin hari ini coba untuk berpikir cara pandang memproyeksikan estetika itu lebih dalam lagi. Saya coba untuk meneruskan obrolan dari Mas Untung, meneruskan juga dari Zenbira, dan juga ada tadi pemantikan dari Anggun, bagaimana melihat proyeksi pemahaman tentang estetika dari ranah masyarakat, terus kurikulum sekolah ataupun pendidikan, dan seniman itu sendiri. Saya sepakat ketika Mas Untung bicara masalah ya estetika dihasilkan adalah dari masyarakat. Ya, saya sepakat masalah itu karena apa? Pemproduksian sebuah estetika dalam kebudayaan itu ya memang dari masyarakat. Tapi untuk bentuk monumentalnya adalah dari seniman untuk melihat ulang dan memindsetkan dari segi objektifikasi tadi menjadi sebuah karya seni yang mungkin direpresentasikan ulang lagi ke masyarakat. Dan peran pendidikan tadi mungkin juga dibahas oleh teman-teman dari Zenbira dan Anggun tadi. Nah, mungkin tadi juga sempat sedikit bicara Mas Untung bagaimana estetika atau pembelajaran seni yang dikerjakan teman-teman atau siswa peserta di hari ini ya yang biasa-biasa saja. Lah, ini ada kesenjangan untuk pembahasan masalah ini sebenarnya. Nah, aku juga sepakat juga masalah Zenbira. Bagaimana estetika yang dikerjakan tidak semua orang bisa memahami. Masyarakat memproduksi secara tidak sadar, seniman memproyeksikan dalam sebuah karya, dan pendidikan seni mencoba untuk merangkum dan mempresentasikan ulang. Nah, ada kecenderungan di mana ini tiga plot ini berjalan masing-masing dengan sesuai ritmenya dengan secara tidak sadar ini berjalan masing-masing nih, tidak ada hal-hal yang menerkaitkannya. Kalau aku sih coba untuk mantik dengan hal itu ya, Dim. Karena mungkin dalam kurikulum sekolah SMP SMA sederajat pembahasan masalah wacana tentang kesenian ya secara praktis, secara apa yang dilihat, dikerjakan dan dihasilkan. Dengan itu pun dengan dengan keterbatasan yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, seniman mempunyai proyeksi tersendiri dalam sebuah aspek kesenian itu dengan pola-pola estetika, dan masyarakat juga memproduksi sendiri bagaimana ternyata dengan tidak sadar estetika yang dihasilkan oleh masyarakat ini secara diluhung. Kalau aku seperti itu, Dim. Coba diteruskan lagi. Nah, tapi persoalannya gini, Luki dan Mas Utuh. Untuk menimbulkan atau melahirkan sense tentang estetika gitu, itu sebenarnya pemantiknya apa? Atau hanya lewat karya seni? Karena kita tahu karya seni sekarang mengucilkan diri dari masyarakat ya, bukan karya seni mengucilkan masyarakat, tapi dia mengucilkan diri di masyarakat. Kita tahu lah itu, karena banyak platform ataupun kanalisasi kesenian yang larinya dia tidak berimbang ke masyarakat sendiri atau produksi nilai-nilai seni itu sendiri. Nah, sebenarnya apa selain karya seni
apa pemantik untuk kita bisa atau murid-murid bisa merasakan kesenian atau nilai-nilai kesenian itu? Masuk lagi nih Mas Dimas gitu. Sebenarnya juga saya ini Mas Dimas, ketika ada pernyataan bahwasanya masyarakat kita itu ada kesenjangan dengan estetika gitu, dianggap awam. Jangan-jangan justru kita yang mengeksklusifkan diri sebagai seniman memandang wah masyarakat ini awam gini, tidak paham estetika, tidak paham keindahan gitu. Jangan-jangan justru senimannya kita ini yang mengagungkan diri dengan estetika-estetika yang dia pelajari, baik itu dari barat ataupun dari pemikirannya sendiri itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita sebenarnya. Kalau menurut saya ini, ketika memang sebenarnya di Indonesia atau di bangsa kita ini, estetika itu sebenarnya tumbuh dan berkembang dari masyarakat, harusnya kita jangan jauh dan jangan menjauh dengan masyarakat. Bagaimana estetika yang lahir dari masyarakat itu menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah monumen karya seni itu sendiri, sehingga tidak ada batasannya antara seniman dan masyarakat ataupun di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Itu yang harus kita pikirkan, apalagi bicara masyarakat teknologi hari ini. Jangan sampai menyalahkan teknologi ini menjauhkan masyarakat dari estetika. Justru bagaimana kita menguatkan estetika di masyarakat ini sehingga kita tidak saling menyalahkan antara zaman dan perkembangan seni itu sendiri. Itu harapan saya. Monggo Mas Dimas. Mau Siapa itu? menambahkan boleh? Anggun. Oh iya. Mau Boleh Gun, menambahkan. silakan Gun. Dari yang pertanyaan Mas Dimas tadi, juga mau menambahkan dari Mas itu salah satu pemantik estetika. Kalau menurut pandanganku sendiri ya, menurutku estetika itu nggak pernah dilahirkan, juga nggak bisa dihancurkan. Jadi kayak ya memang benar-benar kekal gitu. Yang bisa adalah baru, kemudian tenggelam lagi sesuai dengan perkembangan peradaban itu juga gitu. Karena estetik mau nggak mau awalnya ya dari kebudayaan kan. Jadi kalau ada kayak estetika barat, ya mungkin itu juga definisi bahwa ini ada dunia barat, dunia timur, juga kita tidak mendefinisikan itu. Akhirnya ya memang beda kebudayaan, beda estetik. Cuma ada juga penunjang lain, yaitu ritual, di mana mungkin di kita secara masyarakat Jawa ya, masyarakat Nusantara atau Austronesia lah, mereka selalu mempunyai ritual-ritual yang itu sebenarnya selalu mengasah empati, selalu mengasah kita, mengajarkan kita untuk itu adalah sebuah estetik. Cuma ya memang sampai saat ini belum ada yang nggak tahu ya, aku juga ya belum pernah tahu ada yang istilahnya mengatakan bahwa ritual-ritual itu adalah estetik gitu. Karena aku sendiri kan hidup di kalangan orang-orang petani ya, orang-orang desa ya. Kalau lihat selamatan itu nggak tahu kenapa ada perasaan yang bergetar gitu loh. Termasuk kalau kayak bulan Ramadan gini, dengar orang ngaji, terus ada anak-anak main petasan, aroma bubuk mesiu tercium, gitu itu estetiknya keluar gitu. Aku kayak pingin jadi masa kecil lagi gitu. Perasaan itu selalu memberikan perasaan yang mengusik gitu loh, memberikan kayak wah indah banget ini. Setiap bulan Ramadan aku selalu ingin mencari perasaan itu. Itu kan sebenarnya estetik ya.
dari ritual-ritual itu atau kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Cuma bagaimana pertanyaannya yang tadi kalau dengan teknologi ya, bagaimana itu ditransformasikan ke dunia yang maya. Karena kita tahu juga kita harus waspada bahwa dunia maya ini dunia yang penuh distraksi. Karena bukan hanya kita yang bisa mengontrol, kita dikontrol oleh pihak yang sangat besar gitu. Ya kita semua menggunakan fasilitas internet ini paling besar ya Google, mungkin Meta juga. Nah kita kan selalu bisanya untuk memanfaatkan fasilitas ini. Cuma terkadang kita juga kehilangan ritual tadi, kebiasaan untuk mengasah hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Jadinya kita itu selalu terdistraksi rasanya, sering mungkin dulu nggak tahu ya. Dulu itu ketika aku ngobrol sama orang-orang sepuh, orang-orang tua, apakah bapak-bapak ini pernah merasakan kehampaan? Mereka bilang sejujurnya yang tidak pernah. Sedangkan masa anak-anak muda sekarang, kalangan milenial, zenial, itu kadang-kadang kayak merasa hampa gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Mungkin karena apapun yang dibuat di handphone kita ini memang selalu memaksa kita untuk tertarik. Karena ketertarikan kita yang besar pada perangkat ini, akhirnya kehampaan itu muncul karena sangat dekat dengan kita. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang lainnya, untuk ekonomi dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah empati, bagaimana cara mentransformasikan empati melalui media ini? Karena jarak seperti kita Zoom ini itu udah memotong sedikit perasaan dibandingkan dengan kita bertemu langsung. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggun. Karena waktunya udah berapa ini? 9:30 ya. Mungkin pemantik terakhir ya kali ya. Jadi era 60-an itu ketika gejolak kebudayaan itu sebenarnya sudah ada upaya untuk mendekatkan diri ke masyarakat gitu ya. Kalau kita kenal di sejarah seni ada istilah dengan purba gitu ya, turun ke bawah gitu, itu yang dipelopori oleh teman-teman sampai oleh tokoh-tokoh kita, ada Hendra Gunawan, Sudirman dan segala macam. Yang menarik dari praktek purba itu mereka kesenian itu harus merasakan langsung kehidupan masyarakat. Jadi semisal Ahmadi dia harus tidur di masyarakat, ikut merasakan penderitaan masyarakat dan sampai segala macam itu. Mungkin yang aku tangkap dari Anggun adalah masalah konteks gitu ya, masalah konten dari karya seni itu sendiri. Karena kalau menurutku apa yang bisa mendekatkan atau bahkan menciptakan empati itu adalah isi atau konten dari karya seninya itu sendiri atau gagasannya lah kalau kita pakai sekarang. Kalau pikir sih di situ gitu. Dan kita udah ada upaya tentang itu gitu. Meskipun terputus dengan lagi-lagi karena persoalan di luar kesenian atau di luar estetika gitu. Sebenarnya sudah ada upaya itu gitu. Dan semakin ke sini itu sebenarnya kesenian ya kita tahu lah kita udah banyak kolektif dan segala macam yang mereka juga ada upaya untuk mencoba mendekatkan diri ke masyarakat dengan terjun semisal seperti Mas Luki yang di Bina Jatim, dia mencoba untuk riset tentang kehidupan di pesisiran atau kebudayaan di pesisiran gitu ya. Nah itu kan salah satu upaya ya untuk mendekatkan diri di masyarakat atau tentang perasaan masyarakat. Nah, tapi empatinya ini kalau aku coba kunci ya, empati ini kan sebenarnya isi dari karya seninya itu sendiri yang mencoba untuk memberikan atau menciptakan sebuah jembatan. Atau kita kembali lagi ke topik ada retorikanya ini. Gimana Mas Luki? Jadi seberapa penting retorika di dalam atau isi di dalam karya seni ini harus lebih dekat ke masyarakat? Ya, kalau
kita melihat dan merespon dunia hari ini dengan bagaimana menerapkan atau bahkan memproduksi tentang estetika itu sendiri dengan didampingi dengan rasa empatinya. Bagiku kalau aku coba untuk menarik dengan materiku tadi dalam artian di era hari ini, di estetika kontemporer hari ini adalah bagaimana setiap dari kita, aku sepakat di Anggun, kita tidak memproduksi dengan sadar sebenarnya. Dengan tidak sadar pun kita bisa sangat sangat memungkinkan untuk memproduksi estetika yang dinilaikan. Dalam artian tadi bahkan apa yang dirasakan oleh setiap manusia yang berdampak yang diserap secara biologis dan secara indrawi itu menghasilkan satu rasa estetika. Bagiku itu adalah satu proyeksi yang subjektivitas banget ya. Dalam artian ya kita tidak bisa menengarai bagaimana empati itu bisa didefinisikan dalam konteks keindahan. Yang bisa menjadikan adalah yang bisa dilihat adalah bagaimana empati tersebut kita coba untuk diskusikan dengan ruang lingkup yang cukup luas, tidak bisa secara definisi secara personal. Jadi aku juga sepakat dengan Dimas tadi bicara masalah bagaimana kita sebenarnya dengan juga berupaya bagi teman-teman pelaku seni dan bagaimana juga Mas Untung berbicara masalah di kelas dan di sekolah bagaimana menerjemahkan bagaimana estetika itu bisa terdistribusi ke masyarakat secara utuh, bukan hanya tentang objeknya dan artefaknya, tapi dengan konten dan isinya. Itu tak pikir kita perlu yang namanya menjalin satu komunikasi yang jelas. Dari komunikasi itu bisa terjalin satu deskripsi dan narasi yang cukup bisa diterima oleh satu organisme dan organisme yang lain. Itu sih, Dim. Kalau secara faktualnya, bagaimana kita menerka empati dalam sebuah estetika yang hari ini semakin kabur, ya jalan salah satunya adalah berkomunikasi. Ya salah satunya ya lewat seperti ini atau bahkan menghadirkan seniman mulai hadir dan tidak secara jelas sebagaimana dan seperti apa. Bahkan seniman itu kabur, yaitu adalah hasil dari komunikasi. Bagaimana kita bisa merawat dan menerawang estetika secara empati. Aku pikirnya seperti itu, Dim. Oke, terima kasih Luki. Mungkin kita butuh sudut pandang dari konten tradisi ya, Topan. Mungkin bisa menjelaskan ya, bagaimana kalau kesenian di masyarakat pasti dieksklusifkan dengan idiom tradisi gitu. Nah, kamu gimana membaca pendapat dari Anggun, Luki dan kawan-kawan yang lain? Oke. Kalau kita melihat fenomena tradisi itu sebenarnya ada yang perlu kita tinjau lagi ya dari konteks tradisi itu. Sebenarnya makna tradisi ini muncul sejak mulai kapan sih gitu loh. Dan kenapa di negara kita itu ada tentang tradisi gitu. Kalau kita merunut bagaimana karya seni kita di abad-abad 16, 17, 18, 19 sampai sekarang, atau mungkin bahkan sebelum kolonial masuk gitu, itu kan konteks atau definisi seni, itu kalau kita lihat, karya seni itu mereka menjadi satu kesatuan antara pertunjukan, rupa, dan sastra gitu. Kita bisa lihat dari relief, atau mungkin di wayang topeng, atau di kesenian-kesenian lain di situ. Nah, kemudian kalau kita soroti lagi di abad 18 terutama, waktu itu ya era-era Perang Jawa itu kan pihak dari Belanda kan juga gencar banget untuk mendirikan beberapa sekolah-sekolah formal di situ. Dan mulailah muncul definisi sekolah formal dan non-formal, yang akhirnya mengklasifikasikan kelas sosial secara nggak langsung di situ. Dan kita juga bisa melihat bahwa di situ sekolah-sekolah yang atau lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan yang kita punyai, seperti pesantren, padepokan, sanggar, dan sebagainya, itu akhirnya distratifikasikan di situ secara kelas sosial.
Akhirnya produk-produk kebudayaan yang harus dihasilkan di situ itu juga mengalami mengalami pengkelasan sendiri di situ. Dan mulailah muncul konteks tradisi seperti saya pernah seingat saya pernah membaca dari pernyataan Ki Hajar itu, saya lupa tepatnya tahun berapa itu di majalah apa ya, mungkin Mas Dimas nanti tahu ya mungkin ya itu. Dia sempat mempertanyakan ulang itu konteks tradisi itu di situ. Dan itu sebenarnya label tradisi itu juga belum lama, dan ternyata setelah diselidiki memang konteks tradisi itu muncul dari catatan-catatan antropologis yang dibuat oleh Belanda. Nah, ini nyambung lagi sama si pernyataan Anggun tadi tentang arsip-arsip gitu kan. Siapa yang memegang arsip, yang berkuasa, dan sebagainya. Jadi dari situ, apa yang pihak koloni yang mereka ambil atau mereka dapatkan dari sini itu memang ditampung, dan mereka membuat aktivasi atau wacana-wacana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan itu nanti ke depannya akan didistribusikan melalui institusi yang berhubungan dengan kebudayaan, terutama di ranah pendidikan di situ. Nah, akhirnya kalau melihat konteks tradisi ini, kita memang nggak bisa jauh dari apa yang terjadi di keseharian atau di sekitar kita gitu. Entah itu dalam konteks desa maupun urban. Karena apa yang mereka lakukan hari ini itu tidak jauh dari apa yang mereka ketahui gitu loh. Porsi-porsi pengalaman real mereka di situ. Dan kalau kita ninjau dari segi estetikanya, pengalaman estetisnya pasti juga beda ya. Jadi mereka mungkin juga tidak tahu apa itu estetika dan sebagainya, namun pengalaman estetis itu mereka dapat di situ. Dan itu bisa kita lihat dari bentuk respon mereka di situ, Mas Dim. Nah, dalam konteks tradisi ini, sebenarnya lebih mengarah ke hal-hal yang akhirnya jatuhnya di eksotisme gitu loh. Eksotisme tentang fenomena tradisi di situ. Akhirnya kan kajian-kajian tentang konteks tradisi juga muncul kan sejauh ini. Nah, yang saya maknai lagi, ada yang menarik dari metode antropologi yang dipaparkan oleh siapa? Maruska Swasek di situ. Dia bilang tentang transit, transisi, dan transformasi di situ. Dan kemudian bagaimana akhirnya subjek yang mengalami transit, transisi, dan transformasi itu menjadi sebuah simbol baru, kebudayaan baru di situ. Jadi proses akulturasi dan asimilasi itu tidak semata-mata mereka bergabung jadi satu, tapi tetap ada semacam metode transit. Dia transit dulu, dikenalkan. Misalnya kalau kita lihat cerita pewayangan misalnya, Mahabharata dan Ramayana gitu. Ketika dia sampai di sini, transit di sini, itu mereka juga mengalami transisi. Transisinya adalah transisi pemahaman, karena itu kan berhubungan dengan konteks keagamaan yang ada di India. Kemudian konteks keagamaan itu tadi mengalami transformasi. Akhirnya lahirlah beberapa karakter-karakter baru yang menyesuaikan iklim geografis, sosial, dan politik yang terjadi di masa itu. Kemudian cerita pun ditransformasi menjadi suatu cerita yang berbeda dengan sebelumnya, namun siklusnya masih tetap sama, masih dipertahankan. Estetikanya di situ masih dipertahankan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa konteks tradisi itu sebenarnya nggak jauh dari pengaruh geografi, sosial, dan politik yang ada di daerah itu sendiri. Jadi kalau mau meninjau tradisi, itu nggak harus di desa kok. Dimanapun itu pasti ada konteks tradisi itu. Kalau dari pengamatan saya seperti itu.
Itu sih Mas Dim. Oke, terima kasih Pan. Untuk majalahnya ini majalah kalau nggak salah majalah Pusara. Itu produksi teman siswa Pusara. Untuk teman-teman yang lain, Mas Wafa, Rao, Jeffrey, atau Amami juga boleh nih, ada Amami. Amami ini dari Theater Institute. Atau Lucky ingin menanggapi? Apa ya, aku nanggapin dari Mas Agung tadi, ya aku sepakat kalau memang tradisi bukan hanya lahir dari desa. Ya, salah satu contohnya apa ya, konteks kota pun dia memproduksi tradisinya dengan cara secara geografis dan peradabannya ya sesuai dengan apa yang berada di wilayah tersebut. Ya, jadi definisi tradisi bukan hanya lahir dari desa yang konsepnya nanti kita apa ya, sensitifnya yaitu mungkin tradisional dan yang lain, itu yang coba untuk kita garis luruskan. Dalam artian tradisi bukan hanya yang tradisional, bukan hanya yang keterbelakangan peradaban mungkin juga, tapi konsep tradisi itu bisa lahir dimanapun dan sesuai dengan letak geografis dan peradaban yang ada di sana. Aku nanggapinya di sini. Ya, intinya retorika ini kita reduksi dalam bentuk wacana ya akhirnya ya. Ketika kita kontekstualisasikan dengan keindonesiaan atau kebudayaan kita. Karena wacana ini sangat berpengaruh ya. Apalagi Anggun tadi menyebutkan bahwasanya bagaimana di dunia barat itu mampu menjadi stakeholder atas wacana kebudayaan kita gitu. Jadi di era penjajahan itu sebenarnya sudah diingatkan. Aku lupa radio apa ya. Itu memang metode barat pasca kolonialisme itu adalah nation ini akan hancur karena arsip-arsip kebudayaannya atau akar atau roots sejarahnya itu kami pegang. Disitulah memang tujuannya untuk merusak generasi yang akan datang. Fungsinya sebenarnya politis itu gitu. Jadi kalau menurutku ya dari wacana itu nggak ada pemikiran soal kesenian, estetika, kebudayaan, seni dan seterusnya, nggak ada. Tapi memang sepolitis itu, dia memang menghancurkan generasi selanjutnya. Apalagi kita tahu di wilayah akademisi sekarang hampir menurutku 70% sumber data primer kita itu dari 3 universitas ya. Karena aku habis meneliti tentang diksi kontemporer, epistemologi kontemporer. Itu hanya dari 3, Oxford, Cambridge, dan Leiden. Jadi 3 itu gitu. Orang-orang sejarah otomatis mengambil datanya di Leiden. Itu juga nggak murah, jawabannya. Iya, betul sekali. Dan soal pemikiran dan segala macam, mereka ke Oxford dan Cambridge. Termasuk dampaknya termasuk pecah di Timur Leste dan Papua. Itu dukungan atau suntikan energi dari Cambridge. Karena wacana-wacana mereka yang menginvestasi dari energi untuk melawan. Aku pikir di situ. Jadi kita mau gimana? Kita mau berbicara kebudayaan, tapi data primer kita itu dipegang orang lain. Iya Mas Dim, mau nanggapi ya? Bentar Pan. Kalau kita semisal jangankan wacana ya, kita di Ponegoro aja, kita orang Belanda sendiri itu udah mengatakan itu asli. Tapi di Indonesia kita mengalami oposisi biner gitu. Ini bener asli apa enggak gitu. Akhirnya ada pro kontra di situ gitu. Padahal yang ngambil sendiri itu udah mengatakan asli, ada sertifikatnya. Ya Pan ya? Gimana Pan? Ya itu memang realitanya gitu sih. Jadi kayak kenapa kok negara kita nggak bisa mengakses sejauh apa yang seperti dilakukan Geertz dan Pichot atau mungkin Claerhorst dan sebagainya. Selain dari konstruksi kolonial bahwa orang-orang Eropa itu adalah mereka yang paling tahu,
Dan di sisi lain, data-data kita itu juga terkunci di sana, dan orang-orang yang melanjutkan studi misal di Leiden gitu, atau di Leiden atau di salah satu univ yang Mas Dimas sebutin, itu nggak serta-merta data penelitian ilmiahnya itu bisa dibawa pulang. Nah, cerita ini aku dapat dari Pak Sri Margana waktu itu. Jadi, waktu kami ngobrol tentang disertasi beliau itu, ketika mau diterbitkan di sini itu sangat rumit banget. Jadi, aktivasinya harus di sana dulu. Baru beberapa tahun kemudian, itu baru bisa diterbitin di sini. Jadi, mereka nggak serta-merta membolehkan gitu, itu untuk sampai dengan bebas bisa dipublis secara open source di sini, kayak gitu. Dan itu juga jadi kendala juga. Dan dari konstruksi kolonial tadi itu juga kalau misal di dalam ranah dunia penelitian, kenapa kayak Pisot, Clifford Geertz, dan Claire Hodges dan sebagainya, mereka kok bisa sampai dengan detail mendapatkan fenomena seni yang ada di Indonesia daripada peneliti lokal sendiri. Contoh si Kuncoro Ningrat atau Kunto Wijoyo atau Hadi Purnomo misalnya. Kenapa kok dia tidak bisa mendapatkan data detail seperti mereka gitu? Karena yaitu tadi, di abad 18 itu ketika kolonial gencar melakukan pendirian institusi pendidikan, murid-murid mereka udah dikonstruksi bahwa yang dari luar itu adalah mereka yang merasa paling tahu di situ. Dan proses asimilasi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan era Islam saat itu juga keras banget vandalismenya. Mereka tidak hanya menghancurkan situs gitu, tapi juga mengkonstruksi konteks-konteks fiksi yang ada di sini, di Nusantara sini, terutama di Jawa, Sumatera ya. Itu reduksi tentang cerita-cerita fiksi itu mulai diblaurkan gitu. Kayak misal kalau kita lihat di tokoh Brawijaya itu kan hanya kita jumpai di Babat Tanah Jawi atau mungkin di Pararaton kalau nggak salah, Babat Tanah Jawi atau Centini gitu. Tapi di di cerita-cerita lain, di naskah-naskah lain kita tidak menemui itu. Dan itu adalah salah satu bentuk asimilasi Islam yang kemudian dampak negatifnya itu dimanfaatkan oleh kolonial, kemudian dia mengkonstruksi suatu kurikulum baru, akhirnya kenapa kok mereka yang dari luar itu bisa mendapatkan akses data lebih leluasa dari kita, kayak gitu. Karena sebelum ada proses asimilasi itu, mereka udah mendapatkan duluan di situ. Jadi mereka punya kuasa untuk mengkonstruksi bahwa orang Jawa itu punya agama seperti ini loh. Oh, ada Islam Abangan seperti ini loh. Padahal kalau kita kita baca di agama Jawa Clifford Geertz itu, aspek penelitiannya cuma hanya mencangkup geografis Mataram antara Jogja, Solo sampai daerah Cirebon. Udah seperti itu aja. Nah ini, tapi di situ Geertz bilang bahwa Islam Abangan itu di seluruh Jawa gitu. Nah kayak gitu sih contohnya tanggapan aku tentang itu tadi, retorika yang ada di situ. Oke. Teman-teman yang lain ada tanggapan? Kita berakhir pukul 10 ya. Karena besok hari Senin. Jadi Mas Luki pastinya harus bekerja, Mas Untung, dan lain-lain. Andini, Mas Wafa menutup ya. Jeffrey, Ro'u. Silakan Mas. Speakernya nyalain Mas. Oh iya, enggak. Aku pendengar aja men. Loh, tapi sebenarnya retorika ini seperti apa sih? Kerja retorika sendiri ya. Kita coba bergeser sedikit, coba atau memecah sedikit. Retorika sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Mas Wafa?
retorika itu kalau sepemahamanku itu bagaimana dari kedua belah pihak mencapai titik temu. Jadi anggaplah dua orang berbicara, kemudian akhirnya menyepakati satu hal. Begitu. Contohnya, aku janjian dengan seseorang, kita atau di suatu tempat kita ngobrol dan kedua orang ini bisa saling memahamkan. Begitu. Itu yang dimaksud retorika. Tapi jika kan saya sudah mendengarkan tadi yang dari awal mengenai pembicaraan Lucky dan semuanya ini, saya sempat bingung mengenai retorika seni itu sendiri. Apa yang hendak di titik pertemuannya itu di mana begitu kan? Jika saya boleh ini mengembalikan ke mana ruang di awal tadi, dan kemudian yang terkait Anggun tadi perihal klaim ini juga sempat menjadi suatu kegelisahan. Di satu sisi seniman berkarya itu mengklaim bahwa karya yang dihasilkan adalah sebuah karya seni. Namun di sisi lain karya seni dianggap sebagai sebuah produk yang harus diakui terlebih dahulu oleh orang lain. Contohnya, semisal saya tidak suka karyanya Nasirun gitu kan. Tapi orang lain akan ada yang bilang bahwa karya Nasirun itu bagus. Nah, di tahap yang sama, maksudnya ketika orang lain dan saya memiliki pandangan seni yang sama, apakah klaim dari dua pihak yang bertentangan itu mana yang perlu divalidasi? Itu kan perihal klaim yang dari seniman dan klaim yang dari pengamat atau penikmat gitu kan, yang cukup membingungkan di dalam kesenian. Saya memandangnya seperti itu. Oke, Ya, cukup itu terima aja. kasih Mas Bafa. Gimana Lucky? Tanggapan terakhir mungkin ya, Lucky ya. Ya, tadi cukup bisa jadi satu pembahasan juga sih untuk statementkan dari bahasanya Mas Wafa. Bagaimana seni itu harus juga punya wewenang dari orang lain selain dari seniman, dan klaim-klaim itu bagaimana untuk menafsirkan. Ya memang sih Mas, aku coba tadi mencoba untuk presentasikan dalam artian dari awal konteks kesenian itu bagaimana seni itu hadir lewat mediumnya. Jika karya seni itu berupa lukisan, ya memang elemennya harus ada warna, harus ada kanvas dan yang lain. Ya karena kebutuhan era ternyata bukan lagi tentang mediumnya yang dibahas, ternyata ada hal-hal yang lain mengenai ya ide dan isu yang terkait dengan karya tersebut. Yang itu yang ternyata membelokkan cara pandang keindahan tadi yang bukan hanya tentang secara visual. Ternyata hari ini bagaimana karya seni yang dikatakan sebuah karya seni secara objek tadi ternyata harusnya juga punya klaim dari orang lain untuk menyatakan bahwasanya itu karya seni. Bahkan masuknya banyak hal-hal yang menunggangi karya seni ini sendiri. Dalam artian mungkin di era-era 60-an, 80-an, 90-an bahkan hari ini itu banyak hal-hal yang menunggangi sebuah karya seni, contoh kasus secara politik, secara ekonomi, secara hal apapun,
itu bisa masuk di ranah objek yang namanya karya seni itu sendiri. Dari mulai hal-hal yang sifatnya prestis di pencucian uang atau bahkan politik politik semacam ya penggulingan sesuatu hal. Lah, hal-hal itu juga ternyata perlu adanya peninjauan sih, Mas. Menurutku, Mas. Dalam artian, ini bukan lagi persoalan seorang pelukis dan yang menikmati seni lukis ini. Ternyata ada hal-hal yang lain, entah kolektor, entah politikal yang masuk dan menunggangi sebuah karya seni itu sendiri, sehingga kita menafsirkan sebuah karya seni perlu adanya orang-orang yang bukan hanya tentang seni dan seniman, bahkan apresiator, bahkan hal-hal yang lain perlu kita duduk barengkan untuk membicarakan definisi tentang karya seni itu sendiri. Kayak gitu, Dimas. Unmute. Sorry. Karena 2 jam kita sudah melakukan pembelajaran dan bercakap-cakap. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Luki karena sudah bersedia memberikan wawasan, dan terima kasih juga mantik untuk aja sih semua sebenarnya. Mantik aja sih, Dim. Iya. Dan terima kasih juga untuk semua kita yang udah bergabung di sesi pembelajaran pertama ini. Ada 2 hal sih kesimpulan yang aku dapat. Yang pertama tentang retorika, terutama merujuk kepada pengetahuan murni tentang retorika sendiri adalah percakapan kritis antara 2 subjek yang menimbulkan konsensus tertentu. Nah, kalau di seni, aku pikir kesimpulan dari kelas ini adalah percakapan 2 subjek tentang tentang seni atau karya seni atau tentang estetika untuk merujuk kepada satu konsensus tertentu atau kesimpulan tertentu. Dan yang kedua adalah tentang klaim yang sempat menjadi pembicaraan yang cukup lama. Klaim sendiri yang aku tangkap ada sesudah adanya interpretasi. Nah, interpretasi sendiri adalah hasil dari percakapan atau retorika yang dilakukan oleh 2 subjek. Nah, terima kasih buat teman-teman. Untuk kelas selanjutnya kita ada pendidikan dan literasi, education and literacy, dengan pemateri Mas Untung. Itu di hari Kamis tanggal 13. Selanjutnya ada introduction filosofi, pengantar filsafat, dan ilmu mantik logical science dari Mas Torik Fahmi. Itu di minggu kedua hari Kamis. Semoga bermanfaat dan semoga menimbulkan kegelisahan untuk kita terus mempunyai perasaan keingintahuan yang lebih mendalam terutama soal seni dan retorika. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye bye. Terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih.